Selamat datang di Kata Baca. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah buku Renal Kasali yang berjudul Change. Change adalah sebuah buku yang membahas tentang pentingnya perubahan dalam kehidupan. Kasali berpendapat bahwa perubahan adalah satu-satunya konstanta di dunia, dan orang-orang yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan akan tertinggal. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Buku Change adalah buku yang sangat bagus dan inspiratif. Buku ini bisa membantu kita untuk memahami pentingnya perubahan dan bagaimana kita bisa menghadapi perubahan tersebut. Buku ini juga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar dan berkembang agar bisa menjadi lebih baik. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari buku Change. 1. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. 2. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan agar bisa bertahan dan sukses. 3. Kita bisa mengubah diri sendiri, organisasi kita, dan masyarakat kita dengan melakukan perubahan positif. 4. Perubahan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. 5. Perubahan harus didukung oleh semua pihak. 6. Perubahan harus dilakukan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Sekarang marilah kita bahas bagian demi bagian dalam buku tersebut. Bagian pertama, filosofi, sejarah, dan konsep dasar. Bagian ini membuka buku dengan membahas konsep dasar dan filosofi di balik perubahan. Penulis menggali makna perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dan organisasi. Selain itu, bagian ini juga melacak sejarah perubahan dalam berbagai konteks, dari masa lalu hingga era modern. Dalam bagian ini, pembaca akan diperkenalkan pada pemahaman dasar mengenai perubahan, mengapa perubahan selalu terjadi, dan bagaimana pandangan filosofis membentuk cara kita melihat dan merespons perubahan. Konsep-konsep seperti adaptasi, evolusi, dan revolusi akan dijelaskan sebagai bagian dari diskusi tentang perubahan. Pentingnya memahami sejarah perubahan juga akan ditekankan di sini, untuk memberikan perspektif tentang bagaimana perubahan telah membentuk dunia dan masyarakat kita. Bagian ini juga memberikan landasan tentang mengapa perubahan menjadi semakin penting dan relevan dalam era modern. Dengan menjelaskan filosofi, sejarah, dan konsep dasar perubahan, bagian pertama buku ini membentuk fondasi pemahaman yang akan mendukung pembahasan lebih lanjut mengenai perubahan dalam buku Change. Bagian kedua, melihat dan mempercayai perubahan. Bagian ini mengarahkan perhatian pada pentingnya melihat perubahan dengan penuh pemahaman dan membangun kepercayaan terhadap perubahan tersebut. Penulis mengajak pembaca untuk tidak menganggap perubahan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang dan tantangan yang dapat dihadapi dengan positif. Dalam bagian ini, penulis membahas mengenai rintangan psikologis yang sering muncul ketika dihadapkan pada perubahan, serta strategi untuk mengatasi ketakutan dan resistensi terhadap perubahan. Pembaca akan diajak untuk mengenali pentingnya mengubah pola pikir mereka terhadap perubahan. Selain itu, bagian ini membahas mengenai pentingnya memahami alasan di balik perubahan dan bagaimana perubahan tersebut akan membawa dampak positif pada individu dan organisasi. Cara membangun kepercayaan terhadap perubahan melalui komunikasi yang jujur dan terbuka juga dapat menjadi fokus dalam bagian ini. Dengan menjelaskan tentang melihat perubahan dengan perspektif yang benar dan membangun kepercayaan terhadapnya, bagian kedua buku ini membantu pembaca untuk mengatasi hambatan internal dan merespons perubahan dengan sikap yang positif dan konstruktif. Bagian ketiga, memulai perubahan. Bagian ini membahas langkah-langkah awal yang perlu diambil untuk memulai proses perubahan. Penulis menjelaskan pentingnya persiapan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan, baik dari segi mental maupun praktikal. Dalam bagian ini, penulis membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi kebutuhan perubahan, mengapa perubahan diperlukan, serta bagaimana merencanakan perubahan tersebut. Penulis juga dapat menguraikan tentang tahapan awal yang harus dilewati sebelum perubahan sebenarnya dimulai, seperti merumuskan visi perubahan dan mempersiapkan tim yang terlibat.
Pembaca akan diajak untuk memahami bahwa memulai perubahan bukan hanya tentang merencanakan, tetapi juga tentang menginspirasi dan memotivasi individu serta tim untuk bergerak menuju perubahan yang diinginkan. Strategi komunikasi yang efektif dalam menjelaskan visi perubahan dan menggerakkan orang lain juga dibahas dalam bagian ini. Selain itu, penulis juga membahas mengenai tantangan awal yang mungkin muncul ketika memulai perubahan, serta cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan efektif. Dengan memberikan panduan langkah demi langkah dalam memulai perubahan, bagian ketiga buku ini membekali pembaca dengan pemahaman dan alat yang diperlukan untuk memasuki tahapan awal proses perubahan. Bagian keempat, mengubah budaya korporat. Bagian ini fokus pada peran penting mengubah budaya perusahaan, atau corporate culture, dalam konteks perubahan. Penulis membahas bagaimana budaya organisasi dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan perubahan yang lebih besar. Dalam bagian ini, penulis membahas mengenai apa itu budaya perusahaan, bagaimana budaya tersebut terbentuk, dan mengapa budaya perlu diubah untuk mendukung perubahan yang lebih luas. Penulis juga dapat menjelaskan mengenai dampak budaya terhadap perilaku, sikap, dan kinerja individu dalam organisasi. Strategi dan langkah-langkah praktis untuk mengubah budaya perusahaan juga dijelaskan dalam bagian ini. Penulis membahas tentang bagaimana membangun budaya yang mendukung inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, serta bagaimana melibatkan semua lapisan organisasi dalam perubahan budaya tersebut. Dalam bagian ini, pembaca akan memahami bahwa mengubah budaya organisasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan. Konsep-konsep seperti nilai-nilai perusahaan, kepemimpinan yang mendukung budaya baru, dan pengenalan inisiatif yang mendukung perubahan budaya menjadi fokus dalam bagian ini. Dengan menjelaskan strategi dan pendekatan dalam mengubah budaya perusahaan, bagian keempat buku ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana budaya organisasi bisa menjadi pendorong utama dalam perubahan yang sukses. Bagian kelima, membuat pesta perubahan dan mengelola harapan. Bagian ini membahas tentang pentingnya merayakan perubahan dan cara mengelola harapan selama proses perubahan berlangsung. Dalam bagian ini, penulis membahas tentang pentingnya merayakan keberhasilan dan pencapaian yang dicapai selama proses perubahan. Merayakan perubahan dianggap sebagai langkah yang positif untuk memperkuat semangat tim dan menghargai upaya yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga membahas tentang bagaimana mengelola harapan yang mungkin muncul dari berbagai pihak selama proses perubahan. Mengelola harapan ini mencakup komunikasi yang efektif tentang apa yang dapat diharapkan dan realistis, sehingga menghindari kekecewaan dan ketidakpuasan. Bagian ini juga membahas tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana orang-orang merasa diberdayakan dan termotivasi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan perubahan. Penulis juga memberikan contoh-contoh praktis mengenai bagaimana melibatkan semua pihak yang terkait dalam pesta perubahan dan membangun semangat positif. Dengan menjelaskan tentang pentingnya merayakan perubahan dan mengelola harapan dengan bijak, bagian kelima buku ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana menjaga semangat positif dan komitmen sepanjang perjalanan perubahan. Demikian tadi ringkasan buku Cheng karangan Renal Kasali. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.